Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni Wijaya selaku host yang akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan. Nah teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu Pak Subagio yang mengajar di bidang mata pelajaran PKWU. Selamat datang Pak Subagio. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya Pak Subagio hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah teman-teman, kali ini kita memasang tema yaitu siswa dan wirausaha. Langsung saja kita tanyakan kepada Pak Subagio. Menurut Pak Subagio, apa itu wirausaha? Ya, menurut saya kewirausahaan itu adalah sebuah proses menciptakan ide dan inovasi dalam suatu kegiatan yang fungsinya untuk meningkatkan nilai lebih terhadap suatu produk gitu ya. Nah, menurut Pak Subagio, bagaimana agar bisa memunculkan suatu sifat wirausaha itu dari dalam diri kita masing-masing? Ya, pertama kita harus menyukai hal-hal tertentu dulu ya. Setelah itu kita mencontoh ya. Mungkin belum berhasil tetapi letak belajarnya itu adalah pada prosesnya itu ya. Jadi kalau saya menyebutnya itu biasanya ATM Pak. Ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Ya, betul seperti itu. Terus menurut Pak Subagio sendiri, kan dalam suatu wirausaha ada kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya seperti apa Pak? Ini kekurangannya dulu apa kelebihannya dulu? Kekurangannya dulu. Ya, kekurangannya. Jadi kalau wirausaha itu kekurangannya kadang memunculkan ide kreatif itu seperti menciptakan hal baru ya. Jadi tidak semua orang itu bisa, tetapi semua orang itu bisa lewat kemauan yang keras baru dia bisa memunculkan ide. Jadi ide itu timbul dari ide yang kritis dulu. Dari kekurangannya kita tahu apa, baru kita bisa memunculkan ide yang lebih bagus gitu. Oke Pak. Kalau kelebihannya sendiri apa Pak? Kelebihannya pertama, wirausaha itu suatu bentuk pengekspresian kita itu terhadap sesuatu yang sudah ada, tetapi kita harus bisa meningkatkan nilainya, baik itu nilai nilai jual, nilai manfaat, nilai ekonomi, nilai keindahan. Nah, seperti itu nilai positifnya ya. Oke Pak. Apa yang ingin Bapak lakukan untuk memajukan kewirausahaan bagi siswa SMAN 1 Kandangan? Ya, pertama-tama selaku saya sebagai guru PKW di kelas 11 ya. Di kelas 11 itu kan kewirausahaannya itu tentang pengolahan makanan ya. Jadi saya itu konsennya itu pada prosesnya. Jadi kayak kemarin itu saya itu membawakan alat masaknya, murid-murid saya membawakan bahan bakunya biar kita bisa masak, kita bisa proses dari nol sampai mateng gitu ya. Oh gitu. Yeah. Oke. Terus kalau dalam suatu kewirausahaan kita kan pasti suatu proses Pak. Kalau nanti terjadi kegagalan kan pasti ada down ataupun gimana gitu. Nah menurutnya Pak Subagio, biar kita nggak down atau biar kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan ke depan itu bagaimana Pak caranya? Ya, pertama gagal itu biasa ya. Jadi kelak kalian itu menganggap kegagalan itu setelah kalian dewasa itu sebuah kenangan yang indah. Karena kenapa? Dengan kegagalan kamu menemukan, oh ternyata saya passionnya kayak gini ya. Jadi gagal berhasil. Jadi kayak anak tangga kan, nggak mungkin kan anak tangga dari atas, jadi dari bawah dulu, dari gagal dulu. Iya Pak. Itu baru belajar. Jadi ya. semua itu menikmati proses. Iya, prosesnya gitu. Setiap produk kan mungkin ada yang benar-benar bisa berhasil, ada yang gagal. Nah, mengapa produk tersebut itu bisa gagal, Pak? Pertama, gagalnya itu mungkin dia tidak melihat dari satu pesaingnya atau idenya itu tidak murni dari dari dirinya sendiri. Jadi kadang itu kayak mengcopy paste gitu. Jadi ini sudah pernah ada, ini sudah pernah. Nah, makanya dalam kewirausahaan ide kreatif itu nomor pertama. Karena apa? Kreativitas pasti bisa meningkatkan nilai dari sebuah produk gitu.
inovasi ya. Soalnya kan kebanyakan sekarang itu kayak copy paste Iya, terus gitu. yang viral langsung dibuat Iya, gitu. gitu. Apa yang dapat kita lakukan agar suatu produk itu sangat mudah diminati bagi pelanggan? Ya, pertama kita harus belajar dulu ya, dari segmentasinya dulu. Jadi sebelum kita membuat produk wirausaha, entah itu dari makanan gitu ya, kita harus mencoba dulu. Oh ternyata ini ya, ini. Jadi kita produknya kita tahu kekurangannya, jadi kita membuat list kekurangannya, kita membuat list cara memperbaikinya, inovasinya, dan ini setelah jadi baru kita butuh testernya. Testernya bisa dari teman-teman sendiri, dari guru-guru juga bisa, kita evaluasi bertahap gitu untuk perbaikannya. Oke, Pak. Ya. Terus dalam kegiatan wirausaha kan pasti ada dampak positif dan negatifnya bagi siswa masa depan. Bagaimana sih Pak dampak positif dan dampak negatif untuk kedepannya? Ya, dampak negatif dulu ya, nggak apa-apa ya. Iya. Dampak negatif itu kadang wirausaha itu butuh sebuah keinginan dan kesadaran. Jadi ada dua aspek penting. Kalau sadar tanpa keinginan, jadi menimbulkan rasa wirausaha itu harus sadar dulu. Oh ternyata pendidikan penting, tapi wirausaha juga penting juga. Karena apa? Dua hal itu saling mendukung. Kalau nilai positifnya apa? Kita bisa menciptakan lapangan kerja sendiri, tidak bergantung pada perusahaan atau apa. Jadi kita lebih mandiri dan kita bisa bertanggung jawab pada diri kita sendiri lewat kemandirian dalam wirausaha. Oke, Pak. Bagaimana sendiri cara agar kita bisa menjadi pengusaha ataupun wirausaha yang sukses ke depannya? Apa tadi bisa Tipsnya? dulu? Oh, tipsnya agar Menjadi sukses ke depannya. Ya, pertama kita harus ini bukan mengcopy paste, tetapi mengenali pangsa pasar dulu. Jadi mengenali produk-produk apa aja yang sudah ada, kita analisis apa yang belum ada, apa yang kurang. Setelah itu kita buat list. Contoh kayak kemarin di pelajaran saya ada praktek itu membuat dimsum ya. Dimsum. Ya, seperti di kelas 11 kemarin. Nah, dimsum kan biasanya ada yang biasa pakai daging, pakai ini. Nah, kemarin ada juga yang pakai udang, ada yang pakai isiannya beda-beda gitu. Jadi bisa membuat varian baru. Ya, gitu. Terus dalam berusaha sendiri kan pasti seorang wirausaha memiliki sifat apa saja sih Pak, sifat-sifat yang harus dimiliki sebagai seorang wirausahawan? Pertama, satu, jangan takut gagal. Terus kedua, belajar membuat inovasi. Yang ketiga, ini bersifat modal sih. Mungkin kalau belum punya modal kita bisa menabung dulu, dan usaha itu nggak perlu kita membuat usaha yang besar. Hal yang kecil aja kita bisa belajar. Kalau kita bisa berhasil di wirausaha yang kecil, otomatis insya Allah kita bisa lebih ke menengah dan ke atas untuk modal. Iya, gitu. Menurut Pak Bak sendiri, bagaimana agar kita bisa menjadi pengusaha yang sukses untuk kedepannya? Ya, pertama kita harus mau belajar ya. Belajar itu bisa yang sudah ada dari pengusaha-pengusaha yang sukses di luar. Yang kedua, belajar di sekolahan dari materi yang Bapak Ibu guru sampaikan, terus kalian pelajari dan praktekkan, dan membuat inovasi-inovasi yang belum ada. Nah, itu yang membuat itu sulit, tetapi lebih tepatnya itu tantangan, bukan kesulitan ya. Dari wirausaha itu tantangan. Tantangan seorang wirausaha. Iya, betul. Terus sifat apa Pak kira-kira yang dimiliki oleh seorang wirausahawan? Sifat-sifatnya itu pertama ya satu, berani gagal atau tidak takut resiko. Dua, mempunyai ide kreatif. Tiga, mempunyai manajemen yang baik. Jadi baik manajemen mengatur waktu, terus melihat pangsa pasar, jadi seperti itu ya, sesuai dengan produknya. Dari semua pembicaraan kita dapat disimpulkan apa tujuan utama dalam suatu kewirausahaan? Tujuan utamanya yaitu satu, memberikan pelajaran kepada siswa-siswi di SMA 1 Kandangan tentang sebuah proses menciptakan wirausaha itu memang
nggak bisa langsung instan jadi kita harus membuat dari mempelajari resepnya, mempelajari bagaimana ini benarnya, ini kurangnya, terus baru nanti dipresentasikan, baru ada evaluasi ini produknya sudah berhasil atau belum. Jadi seperti itu. Oke Pak. Terus dalam suatu wirausaha kan kita kan perlu mengadakan persiapan. Persiapannya apa Pak kira-kira? Persiapannya seperti yang tadi saya utarakan ya. Satu, kita harus butuh keinginan. Dua, kesadaran. Yang ketiga itu belajar yang sudah ada, baik itu wirausaha dari yang sekitar masyarakat sini ada ya, sekitar kandangan atau pari dan lain-lain. Baru kita membuat inovasi yang sudah ada. Jadi bukan copy paste sih, itu namanya itu ide kreatif yang untuk membuat varian baru yang lebih menarik dan harga jualnya lebih baik. Iya Pak. Apa saja kira-kira jenis usaha yang diminati oleh masyarakat? Ya, usaha-usaha yang sedang diminati sekarang, apalagi pada kuliner yang saat ini pada bulan Ramadan ya. Iya Pak. Jadi itu kayak takjil ya, seperti makanan-makanan untuk hari raya nanti ya, itu ada banyak ini yang disajikan untuk silaturahmi. Dan ada yang sekarang itu kayak kemarin di pelajaran praktek saya ada dimsum, yaitu masak dimsum, dibuat varian-varian, ada isian-isian baru, ada udang, ada yang daging, ada yang malah dibuat ini menarik dari apa yang sebelumnya. Iya, sebelumnya belum ada. Oke Pak. Pesan atau kesan dan motivasi untuk teman-teman SMA Satu Kandangan dari Pak Subagio apa Pak? Ya, pesan atau motivasi dari saya, kegagalan itu hal yang biasa. Kelak kalian setelah kalian dewasa, setelah kalian lulus dari SMA sini, kalian harus mau mengenang kegagalan biar kalian bisa menghargai sebuah proses sebelum kalian menjadi orang yang bisa berhasil, seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi kegagalan, jadikanlah kegagalan sebagai teman. Kenapa? Agar suatu kegagalan itu bisa memotivasi kita untuk keberhasilan kita di masa depan. Terima kasih kepada Pak Subagio yang telah menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu kepada kita. Oke teman-teman, saya Roni Wijaya pamit undur diri selaku host. Dan cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.